Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Pratika akan mempresentasikan materi tentang hukum peralihan hak atas tanah. Pengertian: peralihan hak atas tanah merupakan salah satu peristiwa dan atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa disengaja oleh karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, dan juga tidak disengaja karena adanya peristiwa hukum seperti peralihan hak karena warisan. Jenis-jenis peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Beralih dalam berarti berpindahnya hak atas tanah karena pewarisan, sedang dialihkan adalah berupa jual beli, tukar menukar, penghibahan, dan hibah wasiat. Yang pertama ada warisan. Seseorang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka hal tanah itu beralih kepada ahli warisnya, mungkin dengan suatu surat wasiat atau tidak. Cara mendapatkannya tergantung kepada hukum waris yang berlaku bagi yang bersangkutan. Dalam pasal 36 PP nomor 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa A. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Yang B. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan bagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada kantor pertanahan. Yang kedua ada jual beli. Jual beli adalah salah satu perjanjian atau perikatan seperti termuat dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Dalam jual beli tanah adalah suatu perjanjian, satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah pada pihak lainnya untuk membayar harga yang ditentukan. Berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, akta jual beli merupakan bukti sah. Yang ketiga ada tukar menukar. Sama dengan jual beli, yakni pihak yang mempunyai hak atas tanah itu menyerahkan tanahnya untuk selamanya dan sebagai gantinya ia menerima tanah yang lain atau barang yang lain dari orang yang menerima tanah itu dan saat penyerahan. Yang keempat ada penghibahan. Penghibahan hak atas tanah dilakukan di hadapan PPAT dengan satu akta hibah dan selanjutnya didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat untuk mendapatkan sertifikat. Hibah wasiat. Berdasarkan pasal 1666 KUH Perdata, hibah wasiat suatu pemberian yang dinyatakan ketika yang memberi itu masih hidup, tetapi pelaksananya yang memberi itu meninggal dunia. Selama orang yang memberi itu masih hidup, ia dapat menarik kembali atau membatalkan pemberiannya. Berdasarkan pasal 37 PP nomor 24 tahun 1997, dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 1672 KUH Perdata, pemberi hibah berhak mengambil kembali barang yang telah dihibahkan apabila penerima hibah dan keturunan-keturunannya meninggal lebih dahulu daripada si pemberi hibah, dengan ketentuan telah dibuatnya perjanjiannya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Prosedur pewarisan hak-hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah ke tangan ahli waris ini harus didaftarkan pada kantor pertanahan. Hal ini diatur dalam pasal 36 PP nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik, data yuridis, objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Yang kedua, pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada kantor pertanahan. Pendaftaran ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Menurut peraturan tersebut, peralihan tanah karena waris harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat dengan menyertakan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat tanah yang asli. 2. Surat keterangan kematian. 3. Surat keterangan ahli waris. A. Bagi warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, asli surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang yang dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. B. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris. C. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur
asing lainnya, surat keterangan waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, pasal 111 ayat 1 C Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penyerahan sertifikat. Sertifikat hak atas tanah yang telah diubah nama pemegangnya dari pemegang hak yang lama sebagai penjual menjadi pemegang hak yang baru sebagai pembeli oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat, kemudian diserahkan kepada permohon pendaftaran pemindahan hak atas tanah melalui pembeli atau kuasanya. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, pendaftaran tersebut pembuktian yang kuat mengenai sahnya jual beli yang dilakukan terutama dalam hubungannya dengan pihak ketiga yang beritikat baik. Administrasi pendaftaran bersifat terbuka sehingga setiap orang dianggap mengetahuinya. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur mengenai pendaftaran tanah. Sebagai pelaksanaan dari pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria mengenai pendaftaran tanah itu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Didaftar maksudnya dibukukan dan diterbitkan tanda bukti haknya. Kesimpulan, proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi: yang pertama, persiapan pembuatan akta jual beli hak atas tanah. Terlebih dahulu PPAT wajib melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota mengenai keabsahan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Kedua, pelaksanaan pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, antara lain penjual dan pembeli, atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pendaftaran peralihan hak PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota selambat-lambatnya 7 hari kerja. Keempat, penyerahan sertifikat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.